Kita harus bersyukur kita punya pemimpin rohani, Eporus HKBP, Beta Dr. Robinson Sarputar. Ini legend of HKBP. Karena masa kepemimpinan beliau inilah Opui Eporus sekarang HKBP telah mencapai sesuatu yang belum pernah dicapai selama ini. Dirgahayu HKBP 162. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat Tuhan. Firman Tuhan pada minggu hari ini adalah dari kitab Nabi Yesaya pasal yang kelima ayat 1 hingga ayat yang ke-7, yaitu tentang nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian, Amang dan Inang. Hari ini kita bersyukur bahwa kita bersukacita dan merayakan anugerah kasih karunia Tuhan dalam perjalanan hidup kita, di keluarga kita Manginang, dan juga di gereja kita HKBP. Selamat ulang tahun untuk gereja HKBP yang 162. Dirgahayu HKBP 162. 1, 2, 3. Kemarin tanggal 7 Oktober Manginang, gereja kita tepat berusia 162 tahun. Tahun 1861. Disitulah pertama sekali diadakan rapat atau semacam pembicaraan oleh para misioner, dan mereka membicarakan tentang pentingnya pembagian tugas untuk pemberitaan Injil di tanah Batak. Kemudian mereka menetapkan bahwa pekabaran Injil harus terus dilanjutkan supaya setiap orang yang mau mendengarnya bisa mendapat kabar keselamatan. Dan itulah juga sebabnya Amang Inang, kita bersyukur bahwa melalui pekabaran Injil di tanah Batak, kita semua mendapat terang dari Injil kabar keselamatan itu. HKBP sudah berusia 162 tahun. Saya kira sudah banyak yang kita patut syukuri atas pencapaian-pencapaian. Kalau boleh kita katakan Amang Inang, berkat Tuhan yang begitu besar bagi gereja kita adalah bagaimana HKBP bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Tahun
Kita harus bersyukur kita punya pemimpin. Juga adalah sebuah peringatan bagi kita yang tidak akan kita lupakan dalam hidup kita. Pada periode ini kita harus bersyukur kita punya pemimpin rohani, Ephorus HKBP ya, Pendeta Dr. Robinson Putar-Putar. Dia akan menjadi legenda HKBP. Ini legend of HKBP. Karena masa kepemimpinan beliau inilah Opui Ephorus sekarang HKBP telah mencapai sesuatu yang belum pernah dicapai selama ini. Masih dalam angan-angan dan mimpi kita. Tahun 2021 sampai 2022 kita mendengar, kita mengikuti dan mendoakan bagaimana dana pensiun HKBP yang selama ini masih terus harus dalam pergumulan. Tapi Opui menggerakkan semua warga jemaat, kita sama-sama saling mendukung, kolaborasi dengan pemerintah dan semua orang yang memberikan hatinya untuk gereja, sehingga 144 miliar bisa dikumpulkan untuk menutupi tanggungan dana pensiun namanya. Di awal tahun 2023 ini Opui itu juga menetapkan bahwa kita telah masuk ke sentralisasi keuangan HKBP. Maka sekarang HKBP telah masuk ke dalam era baru. Belum pernah dalam angan-angan kita. Legenda ini pasti akan kita kenang selalu. Dan mudah-mudahan HKBP ke depannya akan terus berkembang menjadi gereja yang menjadi berkat bagi dunia ini, bagi persekutuan dan kita semuanya mengingat. Saya menginginkan kita juga memiliki kecintaan, kerinduan untuk mengasihi gereja kita HKBP. Karena sebenarnya siapakah gereja? Gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah fasilitas yang ada di dalamnya, gereja bukan asetnya, tapi gereja yang paling jelas adalah persekutuannya. Kitalah dalam persekutuan kita, dalam kesatuan hati kita mau mendirikan gereja sebagaimana yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini juga kita mendengar sebagai persekutuan kita juga adalah kebun anggur Tuhan Allah. Firman Tuhan hari ini disampaikan dalam bentuk nyanyian, supaya setiap orang yang mendengarnya, yang menyanyikannya, kemudian bisa tersentuh. Saya kira kita semuanya menginang, kalau mendengar sebuah nyanyian, menyentuh hati kita teringat selalu lagu-lagu yang baik, betul-betul menginspirasi kita. Saya kira itu akan kita kenang selalu ya. Lagu-lagu yang kelihatannya sederhana, tapi akan itu seperti mengingatkan kita semuanya tentang sesuatu yang penting. Ya, dari nyanyian-nyanyian, lagu-lagu kita menginang, saya kira kita bisa mengingat apa yang paling penting. Dan itulah sekarang yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Pemilik kebun anggur itu, dia mencurahkan isi hatinya bahwa dia begitu mengasihi kebun anggurnya itu. Siapa di sini yang pernah berkebun amangnya? Bilang, yeah. Siapa yang punya kebun coba bilang, yeah. Tahu bagaimana rasanya berkebun amangnya? Siapa yang punya kebun tunjuk tangan? Paling tidak kebun bunga. Kan ada nyanyiannya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ya kan? Ada yang merah dan ada yang putih. Benar gak? Setiap hari ku siram semua, mawar, melati, semuanya. Nah, itu lagu karangan Ibu Sud. Semua yang baru lahir sampai udah mau mati tahu lagu itu. Kenapa? Karena lagu itu begitu ringan, begitu menyentuh, dan itu penuh dengan keriangan, ya kan? Luar biasa itu Ibu Sud ya. Kita yang berkebun tahu, ada yang kebunnya sawitnya sampai puluhan hektar, ratusan hektar. Ada yang berkebun tanam-tanaman, palawija. Tapi kita semua tahu orang yang berkebun itu pasti memiliki sebuah kemampuan ya Mang Inang ya. Saya pujilah Mang Inang yang punya kebunnya dan bisa merawat kebunnya itu dengan baik. Ya. Jadi kalau dia itu memberikan hatinya untuk kebunnya itu, dia seperti sepenuh hatinya, sepenuh semangatnya ditumpahkannya untuk membuat kebunnya itu. Tapi bukan asal berkebun ya,
Sekarang ini Amang Inang kita tahu ada orang yang berkebun, prinsipnya rupanya sekarang sudah beralih. Memang bukan karena luasnya saja lagi sekarang, luas kebun itu perlu memang, tapi yang paling penting sekarang ternyata bagaimana orang bisa mengelola kebun misalnya meskipun tidak terlalu luas, tapi dia betul-betul produktif. Ya kan? Kita udah sering dengar-dengar omongan orang. Kalau kebun sawit itu dirawat 1 hektar, sebenarnya dia bisa mengimbangi hasil 4 hektar. Tapi karena semuanya hijau, semuanya tertib, semuanya itu betul-betul dengan pengelolaan yang baik. Kita ngertilah, Amang Inang ngertilah semuanya itu ya. Jadi sekarang ini bukan hanya karena luasnya saja lagi. Itu apa luas-luasan. Tapi enggak efektif gitu ya. Orang pikir sekarang bagaimana berkebun meskipun tidak begitu luas, tapi semuanya itu intensif. Pemupukannya, pemilihan bibitnya, ya kan? Pengelolaannya semuanya betul-betul membuahkan hasil yang produktif lah itu Amang Inang ya. Saya kira kita semua tahu itu. Kita begitu menumpahkan isi hati kita bagaimana mengelola ini. Kita seperti bersehati dengan tanah itu Amang Inang. Pernah sehati dengan tanah? Mau sehati dengan tanah? Dengan tanah maksud saya Amang Inang. Karena Amang Inang berkebun di mana? Pasti bukan di hidroponik kan, di tanah kan? Kalau kita mau petani itu bersehati dengan tanah, ya memang dia itu harus mau mengerti tanah itu. Tanah itu memang bisa menghasilkan buah, tapi pada waktunya dia juga harus disayangi. Artinya diberikan kesempatan untuk beristirahat. Dulu, bukan dulu ya Amang Inang ya. Kemarin kami ikut pelatihan Pilo House itu. Pilahan Lubu House. Pelatihan peternakan pinahan lubu. Lalu itu Amang pendetanya bilang gini, kalau kita mau mengelola atau berternak pinahan lubu dengan baik dan berhasil Amang Inang katanya, kita harus bersehati dulu katanya. Saya pikir maksudnya bersehati ya kitalah yang ikut pelatihan itu. Rupanya maksudnya bersehati juga dengan apa? Dengan pinahan lubu. Memang mereka menggambarkan bagaimana mereka begitu mengasihi, begitu memperhatikan. Sampai pinahan lubu itu ada nama-namanya loh, dipanggilin. Oh itu si kakak, itu adiknya, itu si Mopi, itu siapa gitu. Jadi bahkan pinahan lubu itu pun dinamai, dikenali, diajak ngomong-ngomong. Makanannya juga makanan yang sehat, bukan ampas-ampas. Sehingga ya kalau Amang Pendeta itu bilang sebenarnya kita ini Amang Inang ya, kalau kita jujur secara biblika, memang itu adalah hak dulu kita itu, pinahan lubu itu. Tahu hari keberapa diciptakan itu paha-pahanan binatang? Hari keberapa Amang Inang? Hari ke berapa? Hari kelima bukan? Hari kelima Tuhan menciptakan seluruh hewan dan burung-burung di udara katanya kan. Baru hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Berarti itu sebenarnya secara tidak langsung adalah dulu kita itu pinahan lubu itu. Orang duluan kok diciptakan. Iya Amang Inang. Makanya harus dikasihi, harus disayangi, harus diperhatikan. Nah, kira-kira demikian juga dengan orang yang berkebun. Ya orang berkebun itu pasti bukan memikirkan bagaimana bisa mengeksploitasi tanah, mengambil hasil sebanyak-banyaknya, lalu membiarkannya itu seperti hanya mengambil hasil. Saya kira itu juga yang digambarkan di sini ya. Pemilik kebun anggur itu dia begitu mengasihi kebun anggurnya. Apa katanya? Dia mencangkulnya, dia mengambil batu-batu, kemudian sesudah itu sudah cukup gembur dan subur, lalu dia menanam pokok anggur pilihan Amang Inang. Itu bibit pilihan, bibit yang unggul. Bukan hanya itu, dia juga menyiangi, dia kemudian memagarinya supaya aman. Dia juga kemudian membuat parit di sekitar sekeliling kebun anggur itu. Bukan hanya itu, dia juga mendirikan menara penjaga yang bersiap mengawasi kapan saja supaya kebun itu jangan ada yang masuk dan merusaknya. Lama dia menanti, lama dia mempersiapkan.
tapi sesudah waktunya untuk panen, kenapa buah yang asam yang dihasilkannya? Bukankah aku telah memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kutahu, kata pemilik anggur itu. Segala sesuatu yang baik telah kubuat, tetapi kenapa buah yang asam yang dihasilkan kebun anggurku itu? Maka aku akan melakukan hal ini, kata dia. Aku akan membongkar pagar-pagar durinya itu, supaya binatang-binatang masuk dan merusak pohon-pohon anggur itu. Aku akan membiarkannya sehingga rumput dan putri malu, katanya, tumbuh. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan datang hujan. Aku akan membiarkannya. Apakah ini seperti pembiaran? Apakah ini penyesalan yang terus-menerus, sama Inang? Nah, inilah yang digambarkan dengan bagaimana sebenarnya Allah lah pemilik kebun anggur itu. Dan kebun anggur itu adalah orang-orang Israel, umat pilihannya. Tuhan Allah begitu berharap, maksudnya bukan begitu berharap, dia berharap apa yang telah diberikannya yang baik kepada bangsanya itu akan menghasilkan buah. Tetapi dia kecewa. Tapi jangan dimengerti, Amang Inang, kalau Tuhan kecewa seperti kekecewaan kita, ya. Kita kecewa, kita galau, kita putus asa, lalu berhenti. Tapi kalau dikatakan Tuhan kecewa, atau kalau kita ingat pada minggu-minggu yang lalu dikatakan Allah menyesal menciptakan manusia, itu bukan seperti penyesalan manusia, bukan seperti kekecewaan manusia. Tapi Tuhan Allah disebutkan di sini, dia kecewa karena hasil yang diharapkannya itu tidak seperti yang diinginkannya. Tetapi karena dia dalam keadilannya itu, dalam kebenarannya itu, maka dia berhak menuntut itu, Abang Inang. Dan itu tidak berhenti bagaimana dia terus mengasihi kebun anggurnya itu. Nah, ini adalah gambaran bagaimana Allah melihat bangsa Israel. Mereka seperti bangsa yang dipilih, yang dirawat, yang ditata oleh Tuhan. Tapi mereka seringkali melawan kehendak Allah. Mereka datang beribadah ke bait suci, tapi sesudah itu mereka melakukan kejahatan. Mereka melakukan kelaliman. Mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, inilah yang dikritik melalui gambaran dari kebun anggur ini. Kita masih ingat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi tadi dalam Lukas pasal 11. Kamu seperti orang yang membawa cawan atau gelas, bagian luarnya itu kamu bersihkan sehingga kelihatan bagus, kelihatan bersih, tapi sebenarnya di dalam itu penuh dengan kejahatan dan ketidakadilan. Jadi ini juga peringatan Tuhan Allah kepada bangsanya itu. Kebun anggur yang dipelihara dengan baik, tetapi kenapa mereka justru menghasilkan buah yang asam? Saudara-saudara, Amang Inang, kita semua yang berkumpul pada hari ini, gambaran ini juga adalah bagi kita pada saat ini. Supaya Allah jangan kecewa terhadap kita sebagai kebun anggurnya yang baru. Bagaimanakah kita bersikap? Bagaimanakah kita seharusnya? Kalau tadi kita mendengar bahwa Tuhan Yesuslah pokok anggur yang benar dan kita adalah sarangnya. Apakah buah yang harus kita hasilkan supaya Tuhan berkenan kepada kita? Tentu bukan buah yang asam, bukan buah yang tidak diinginkannya, tapi Tuhan menginginkan supaya kita menjadi orang-orang seperti kebun anggurnya yang menghasilkan buah yang manis, buah yang baik. Dan itulah yang diperkenan oleh Tuhan. Saya kira, Mang Inang, ini ajakan bagi kita semuanya, bagaimana kita menghargai apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, seperti seorang tukang kebun yang begitu merawat kehidupan kita. Dia memelihara kehidupan kita. Dia menjauhkan kita dari segala macam mara bahaya. Dia memberkati apa yang kita kerjakan. Ya. Maka apa yang dituntut dari kita? Tentu supaya kita bisa berbuah yang manis.
Ini menjadi peringatan bagi kita, Bang Inang. Kita selalu pernah mendengar ucapan bahwa orang yang telah dikasihi Tuhan, dia harus bisa bersyukur. Tapi kelihatannya manusia lebih banyak merasa bisa, tapi kemudian kehilangan bisa merasa. Apa bedanya, Bang Inang, merasa bisa dan bisa merasa? Saya tidak tahu. Tapi ada banyak orang yang seperti tidak mensyukuri berkat Tuhan. Itu merasa bisa, merasa oke, merasa karena pekerjaannya, karena kegigihannya, karena usahanya, karena pengalamannya. Tapi yang diminta Tuhan, bagaimana kita juga bisa merasakan, bisa merasa bagaimana sebenarnya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, bisa merasa Tuhan yang merawat kehidupan kita. Dan ini juga saudara-saudara ajakan kepada kita. Jadi jauh lebih baik kalau kita bisa merasa, kita bisa merasakan bagaimana penderitaan, kesusahan teman-teman kita, bisa merasakan bagaimana perasaan anggota keluarga kita, ya. Jadi bisa merasa itu jauh lebih penting, termasuk melalui apa yang telah kita canangkan, Amang Inang, di tengah-tengah gereja kita dan persekutuan kita ini. Kita telah menetapkan salah satu program diakonia transformatif adalah dengan pengadaan CU atau koperasi itu. Saya mengajak kita semuanya sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan, sebagai ladang anggur Tuhan, kebun anggur Tuhan, supaya kita ikut bersama-sama dalam usaha kita untuk mengembangkan yang namanya bisa merasa. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 15, Amang Inang. Mereka yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, tetapi mereka yang mengumpulkan sedikit janganlah berkekurangan. Napa penguhon gudang, unang merlubi-lubi. Lain napa penguhon otik, unang marhahurangan. Jadi itu prinsip di tengah-tengah persekutuan kita. Karena salah satu wujud dari kita orang beriman, kita bilang kita orang percaya, adalah bagaimana kita bisa mengelola dengan baik dan secara bertanggung jawab uang kita, apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jadi saya ajak kita semuanya, Bang Inang, untuk ikut dalam persekutuan kita ini. Cara kita untuk saling menolong, saling merasa, dan bisa merasakan juga apa yang saudara-saudara kita rasakan. Dan saudara-saudara, kita patut bersyukur sebagaimana yang kita katakan di awal tadi, gereja kita juga sudah memasuki era baru, persekutuan yang baru, di mana semua warga jemaat memiliki hak dan tentu saja tanggung jawab yang sama. Kita bersyukur hari ini kita sudah punya, kita ada warga jemaat yang baru, tadi sudah diminta berdiri ya. Ada juga warga jemaat yang disebut sebagai warga jemaat tanggungan. Ini kita data semuanya, tidak ada boleh terhilang di sini. Dan kita tahu itulah semua kita jiwa-jiwa yang menjadi ladang atau kebun anggur Tuhan, ya. Jadi harap Amang Inang di sektor-sektor di persekutuan kita, keluarga-keluarga harus menetapkan mana yang namanya bapak, mana ibu, mana anak, ada juga namanya tanggungan. Yaitu dilaporkan segera ke situa sektornya supaya kita cacah, kita data semuanya itu. Tidak ada boleh di sini. Dan kita memang bukan penumpang gelap. Kita bukan warga yang hanya ikut-ikutan. Kita sudah waktunya ikut ambil bagian dalam apapun setiap persekutuan dan kegiatan di tengah-tengah jemaat kita ini. Karena yang memiliki jemaat ini, seperti saya sampaikan minggu lalu, adalah kita semua, Manna. Marilah kita merawat, marilah kita menata, marilah berpartisipasi tengah-tengah persekutuan kita ini. Dan dari sini kita berangkat melakukan pekerjaan kita, apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.